itu kejadiannya di alun-alun kota, di tengah-tengah kota. Si korban ini disayat-sayat, Anjir. udah kayak apa, ikan dikeringin tuh Bang. Kayak apa ya, dorongannya makin kenceng tuh, kayak mungkin kalau kita bilangnya disantet ya. Abang itu ular gitu kan. Gue sampai angkat kaki bro. Nah itu dari arah mobil gue tuh bola api, tau nabrak pintu kamar gue. Dar. Sholat gue sikiran tuh, gue sampai megang tasbih kan. Gue sikiran ya sebisanya gue lah ya. Itu berdiri bang depan gue, gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Selatan Jakarta. Masih bersama gua Bay di segmen Tamat, tempat keramat yang akan menemani kalian setiap malam Jumat. Oke, kali ini gua udah lagi bertamu nih di tempatnya Bang Zikri. Yang gue denger sih Bang Zikri dia punya satu cerita ya urban legend sih di Nusa Tenggara Timur. Oke, Bang Zikri. Ini kesibukannya sekarang ngapain? Kalau kesibukan sih kita kerja aja sih bang. Kerja. Dengar-dengar punya channel YouTube juga ya? Ya alhamdulillah punya juga. Apa tuh nama channel YouTube ya? Nama channel YouTube kita ini namanya RUU Ensing. RUU Ensing. Oke teman-teman bisa langsung ngikuti Bang Zikri nih, RUU Ensing ya. Oke Bang, pengalaman malam ini mau bawain Nusa Tenggara Timur itu tentang apa nih Bang? Kalau waktu itu sih kita karena pengalaman waktu kita kerja di sana di kerja. NTT kurang lebih hampir setahun. Oke. Lumayan juga ya, jauh juga Bang. Itu di situ ada apa sih di sana? Kalau waktu kita di NTT itu tuh jadi gini, boleh kisi-kisinya itu gini. Awalnya kita di sana fine lah ya. Cuma hal yang gue rasain selama di sana itu bisa bertahan cuma 3 bulan. Maksudnya bertahan 3 bulan? Maksudnya gini, kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan tenang di kisaran jam 10 itu cuma dalam waktu 3 bulan. Wadidaw, mantap. Selebihnya ya ekstremistis lah gitu. Boleh minta dikit gak nih kisi-kisinya dalam ekstrimnya itu apa tuh Bang? Boleh. Jadi kalau satu ketika itu kejadiannya sih selalu di malam hari. Kejadiannya selalu di malam hari. Itu pernah gue ngerasain tiba-tiba ada bola api datang ke kamar kan, karena kosan gue kebetulan kan memang di luar nih. Di luar, jadi nggak masuk di dalam gitu, di luar. Jadi bola api tuh pernah nabrak ke pintu kamar kosan gue. Bang, maaf nih Bang, kita skip dulu ya. Oke, untuk teman-teman ikuti terus channel Selatan Jakarta. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga share. Sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah mensupport kami Selatan Jakarta. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. jadi pertama kali nyampe di NTT itu sekitar tahun 2014. Waduh, sih. 2014 kita dapat tugas di sana itu, kebetulan megang satu ya, kita kepala cabang lah. Di sana megang perusahaan cabang di sana gitu. Nah, awal datang pun di sana tuh udah cukup ekstrim karena memang daerahnya masih seperti Jakarta zaman dulu. Mungkin teman-teman baru tahu lah ya, Nusa Tenggara Timur tuh kayak apa ya. Iya, cuma ini memang bukan yang di kotanya sih, Bang. Jadi memang saya tuh lebih ke NTT-nya ya? Yang di bawahnya, lebih di kabupatennya lah, bukan di kotanya gitu. Jadi pas nyampe di sana teringat Jakarta zaman dulu lah, yang masih ada bawa sangkul parang nih di pinggang gitu kan. Saat Jakarta zaman dulu ngalamin tuh Bang ya? Nggak juga sih. Gitu. Ya boleh lanjut Bang. Ya ternyata baru seminggu gua di situ terjadi pembunuhan lah di alun-alun kota. Anjir. Gitu, itu ekstrem banget kan. Dibunuh?
bunuh. Itu yang dibunuh warga sekitar atau? Ya memang warga di situ. Pembunuhan itu kejadiannya di alun-alun kota, di tengah-tengah kota. Si korban ini disayat-sayat. Anjir. Udah kayak apa, ikan dikeringin tuh bang. Is. Jadi dia bawa 2, kalau di sana kan bilangnya parang ya. Heeh. Senjata apa khasnya di sana bawa parang. Sebelum, jadi ceritanya itu si korban ini sempat dikejar sama si pelaku. Heeh. Pas udah di samping disabet lah kepalanya, jatuh. Pas jatuh itu pas di tengah alun-alun kota deket lampu merah. Sebelum dia apa nyayat-nyayat si korban itu, dia sempet tari daerah, Oh. sempet joget. Itu kita nontonin Tradisi itu. mungkin ya bang. Iya, dan waktu itu sempet ada videonya, cuma kebetulan sih kalau gue hapus sih gitu ya, karena cukup ngeringin juga. Iya sih bang. Dan darah itu udah kayak apa ya, dia nari habis itu disayat. Itu baru seminggu gue injek di sana. Itu udah dikejutkan dengan hal kayak gitu. Iya gitu. Nah, Sedih banget anjir. di situ ya gue cuman berpikir ya gue kerja di sini Iya. Niat lillahi baik lah ya. ta'ala ya Heeh. gitu kan. Ya istilahnya pun misalkan kejadian yang buruk ke gue juga itu ya Tergantung fisabilillah ya Heeh, gitu benar-benar. kan. Tapi yang penting kan kita tetap jaga, di mana langit dipijak di situ bumi dijunjung kan. Oh. Tetap jaga adat istiadat. Akhirnya itu yang gue alamin selama di sana sih, toleransinya bagus. Apa namanya ya, toleransinya tuh tinggi banget dengan dominasinya mereka yang umat non muslim. Gue yang kebetulan di kantor itu yang muslim cuman gue doang nih sendiri gitu, tapi toleransinya gue akuin deh. Anak gue misalkan mau jumatan aja mereka nganterin nih ke masjid, gue selesai sholat dijemput lagi kayak gitu. Nah ya kejadian yang gue alamin mistisnya itu setelah gue ngerasain itu udah di sana kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ngerasain 3 hal bulan. mistis. Bukan ngerasain hal mistisnya sih, mistis yang alamiah sih banyak lah ya. Kayak contoh misalkan gue kan kalau tiap closing itu pasti pulangnya di atas jam 12 lah, Iya. tengah malam lah ya. Nah di sana tuh ada satu turunan, ya gue sih udah sering dapet ceritanya gitu kan. Itu biasa lah ya kayak gitu ya. Karena di sana tuh jam 8 juga udah sepi, nggak kayak bener-bener. kita di sini. Di sana tuh jam 8 udah sepi, jam 9 apalagi gitu kan. Nah gue balik waktu itu kurang lebih jam setengah 2-an lah dari kantor. Karena emang kita habis closing Kontrakan itu. jadi emang habis closing bulanan, balik malam, habis tutupan kantor gue balik, gue bawa mobil sendiri kan. Nah itu pas di jembatan itu tuh memang di sebelah kiri itu ada pohon, kayaknya pohon asem sih, tinggi banget. Pas gue lewat di situ, anak gue sering bilang, Pak kalau lewat sini klakson gitu kan. Terus ya fokus gitu kan, pulang malam nih gitu kan, jangan sampai kita kondisi ngantuk lewat di situ, bahaya, takutnya banyak sering kecelakaan kan. Banyak kejadian yang ngelihat ada orang lewat lah, terus kadang-kadang dia ada di sebelah kita nih, di sebelah setir kita gitu kan, di sebelah duduk penumpang. Nah gue ngalamin pas itu, gue ngalamin. Jadi pas gue balik itu, pas di turunan itu ya gue klakson, ngedim lampu, permisi lah ya. ngedim, takut dia mau lewat kan, namanya aktivitas malam kan kita nggak ini juga ya. Ngedim terus klakson. Pas lewat set, gue lihat tuh emang di pohon itu kayak ada orang berdiri, perempuan berdiri nih pakai baju putih. Gue ngerinding nih. Waduh. Dia berdiri pas gue lewat set, kok gue ngeliat perempuan gitu kan. Cuman ya udahlah, dalam hati kita doa aja ya. Gue nyetir lagi, kosan gue masih kurang lebih jaraknya ada sekitar 2 kilo lah dari situ. Gue jalan lagi, set, gue kok ngerasa kayak di sebelah gue ada orang Di bangku ini. di bangku sebelah gue. Kan gue bawa mobil sendiri nih, balik ke kosan. Pas gue nengok, bener ada lagi duduk. Sosok apa? Sosoknya apa? Ya sosoknya kuntilanak. Dulu boncengin dia. Gue boncengin dia nih. Aduh. Cuman dia nggak berinteraksi, cuman duduk aja di situ. Iya. Duduk aja nemenin gue. Ada lah kurang lebih jarak 500 meter lah, dia duduk di situ masih ada. Ya kalau boleh cerita sedikit sih bang, kalau untuk ngelihat fenomena begitu gue bisa. Gue ngerasain gue bisa, ngelihat gue bisa. Cuman ya cuman sekedar itu sih, nggak terlalu yang lebih jauh lah ya. Cuman ya udah, dia nggak berinteraksi, nggak apa, ya gue diem aja sambil bawa mobil. Cuman dalam hati ya kita tetap zikir gitu ya, mudah-mudahan aja kita nggak diapa-apain lah. Iya, bener. Biar kita bisa selamat gitu. Nah kurang lebih 100 meter dari situ tiba-tiba dia hilang sendiri.
Udah nggak ada. Nggak ada, gue nengok lagi udah nggak ada. Kan gue juga nggak fokus ke dia kan, gue ngeri Iya. juga nanti bahaya kan, karena Dalam jalan hati mah takut ya bang ya. tapi kalau temen cewek bener sih kita ini juga ya. itu Udah. kalau itu menurut gue sih nggak terlalu ekstrim. Maksud gue kalau yang kayak gitu gue sering sih ngalamin. Waduh sering tuh bang. Udah sering sih gue ngalamin. Gokil. Ditemenin kayak gitu gue pulang, terus kadang kalau gue lagi bawa motor ada yang ngebonceng, gue udah sering kayak gitu. Cuman kalau yang ekstrim gue selama di sana itu ya kita nggak tahu lah ya. Di sana kita berhubungan sosial itu ya baik. Cuman kan ya, orang itu kan juga nggak tahu nih ke kita memandangnya apakah dia senang atau enggak, kan kita nggak tahu ya. Kalau berhubungan kita baik lah. Terlebih dengan konsep gue waktu itu gue kepala cabang di salah satu leasing ya, yang notabene-nya ya kalau abang tahu kan kita yang mutusin nih unit ini kalau yang pada nunggak kita tarik atau enggak gitu. Jadi emang ya mungkin gangguannya gue dapat dari nasabah atau gue nggak ngerti sih dari siapa. Ya nggak mau berburuk sangka juga sih gitu ya. Cuman pas gue rasain setelah 3 bulan itu beda gitu. Beda. Hawa di kamar gue beda. Pokoknya setiap menjelang mau ke arah tengah malam tuh gue ngerasain hal yang gue kayak nggak terlalu nyaman kayak sebelumnya gitu. Biasanya kan ya jam 10 jam 11 gue udah bisa tidur gitu kan. 3 bulan pertama itu udah ngerasain gak nyaman lah ya. Nah setelah 3 bulan itu kok gue ngerasa gue kayak kurang nyaman ya. Entah kalau di sana itu kan gini bang, di sana itu siang tuh panas banget. Iya benar. Di NTT itu siang tuh panas terik lah ya. Tapi kalau malamnya itu dingin. Jadi pas malam itu suhunya langsung kayak kebalikannya gitu dari siang. Soalnya kan emang pegunungan juga kan dia. Di sana lebih bukan ke pegunungan bang, jadi kayak dataran-dataran. Mungkin kalau di tempat yang gua pijaki di sana itu lebih ke dulunya mungkin lautan tapi daratan yang naik. Iya benar. Karena struktur tanahnya itu nggak kayak kita di sini. Struktur tanahnya dia tuh kayak karang-karang. Jadi kalau yang misalkan kita jalan di dataran tingginya nih, ataupun kita nggak pakai alas kaki lah, jalan di apa namanya? Di Kita kan jalanannya, tanah gitu ya, di tanahnya gitu ya. Itu tuh kayak kita nginjak batu karang. Kasar lah ya. Kasar, tajam gitu, sakit. Gitu. Nah, jadi waktu itu gue ngerasain kok kayak aneh. Udah 3 bulan nih. Pernah gue satu ketika itu tiba-tiba gue lagi mau tidur, itu tuh kayak kuping kita berdenging. Sebelah kanan. Iya, kayak ya sebelah kanan, dan ya gue posisi miring sih ya. Kok ini suara apa gitu ya. Lah tiba-tiba ngebentur lah di atas kamar gue. Maksudnya? Jadi kayak ada barang jatuh. Oh gitu. Di atas Genteng kita nih. Kayak ada yang jatuh nih. Bak! Posisi kaget dong pasti. Iya, gue kaget banget. Orang kita lah udah posisi mau tidur lah, udah setengah pules gitu ya. Nanti itu sekitaran jam berapa tuh bang? Sorry. Itu kisarannya jam 11 lah ya. Jam 11 malam. Jam 11. Gue baru bener tidur, masih setengah pules, antara pules sama sadar tuh. Kok kuping gue berdenging kan. Tiba-tiba di atas genteng gue kayak ada yang jatuh. Brak! Udah seketika itu suhu kamar gue langsung panas. Yang lu rasain panas? Yang gue rasain tuh panas. Kok panas banget gitu kan. Udah itu udah nggak enak deh. Gue kan kalau maksudnya tiba-tiba terjadi perubahan kayak gitu kan kita aneh juga ya. Yang tadinya kita tidur selimutan kok tiba-tiba langsung jadi gerah panas gitu. Udah. Akhirnya gue dari situ, awalnya sih gue mikirnya mungkin gue doang kali perasaan gue. Tapi enggak, kok lama-lama nih makin panas gitu kan. Dan pada saat itu juga gue kayak ngerasa kepala gue berat. Makin lama itu kok kepala gue kayak berat gitu ya. Udah deh, gue cuma inget pesan dari bokap gitu kan. Ya pokoknya kalau lagi di mana-mana kondisi kita lagi kayak begitu, ambil air wudhu, sholat gitu kan, dudukin zikir. Itu aja sih pesan bokap gitu. Ya gue keinget itu karena emang gue ngerasainnya beda nih, di badan gue beda. Udah gue ambil wudhu,
gue sholat lah, karena emang gue udah setengah tidur ya, gue tahajud. Nah pada saat gue sholat tahajud itulah kayak apa ya, dorongannya makin kenceng tuh, kayak mungkin kalau kita bilangnya disantet ya. Wah, kita kurang paham deh tuh kalau gitu. Mungkin Oke, lain dong. kayak ngerasa kita disantet gitu, kayak ada yang mau masuk di badan tapi kita masih bertahan kan. Iya, benar. Nah gue zikirin terus, gue istilahnya ya banyakin zikir lah ya di situ, gue dudukin terus sampai akhirnya ya gue ngerasa dia nggak berhasil untuk nyerang gue gitu. Oh, lu ngerasain hal itu? Iya, gue ngerasa karena kan terjadi di badan kita, pasti kita berasa ya. Iya. Wah nggak kena, alhamdulillah nih udah. Dan itu pasti udah mau menjelang subuh. Jadi mau nggak mau gue tidur itu ya udah pasti habis subuh. Sedangkan paginya gue harus kerja gitu. Nah itu 3 bulan setelah gue di sana. Dan kejadian itu tuh hampir setiap hari. Ada aja. Sampai gue waktu itu pernah. Jadi kalau abang mungkin pernah tahu yang namanya kelabang. Kelabang tahu? Kelabang tahu ya? Hewan lah. Nah, kelabang lipan. Ininya. Tahu. Kalau abang pernah lihat lipan ukuran paling gedenya seberapa gede bang? Ya segini lah bang. Kayaknya Segitu ya? paling Gede tuh ya? ya kita lihat. Iya yang abang pernah lihat gitu. Di sana gue nemuin segini bang. Itu beneran. Gue kata ular kan? Beneran? Itu di posisinya di Itu kebetulan jadi gini, pernah di satu hari Minggu, gue inget banget. Hari Minggu itu gue padam lampu tuh dari pagi sampai hampir seharian lah. Jadi waktu itu pas di jam 10 kejadiannya. jam 10 malam. Jam 10 malam. Karena memang hampir satu NTT ini gelap. Yang gue di sana ya. Itu gelap. Jadi gue ngobrol lah sama bapak ibu kos gue di sana. Kebetulan posisinya ada di belakang kamar gue. Di belakang kamar gue, kebetulan pintu belakangnya pintu belakangnya rumah bapak kos ibu kos. Gue ngobrol di situ. Nah saksinya tuh mereka. Nanti gue share deh kalau salah satu foto yang gue sempet dapet. Oke, siap. Nanti gue share. Gue sempet dapet itu momentum itu. Tapi bukan pada saat yang gede ini ya. Karena gue nggak ngeh kalau itu ternyata lipan. Jadi di jam 10 itu lampu masih belum nyala nih. Gue sempat ngobrol-ngobrol, kok nih lampu lama banget nyalanya. Nah pada saat gue lagi asik di tengah ngobrol sama bapak ibu kos gue, nah itulah binatang itu keluar Di depan rumah. lewat di depan kita. Anjrit bener. Gue katakan ular nih. Itu sampai ibu kos gue bilang, kan dia manggil gue abang ya, abang itu ular gitu kan. Gue sampai angkat kaki bro. Gue angkat kaki kan, tapi emang kayak ular. Gede banget kan segini ya. Set jalan di tengah-tengah kita. Oke, jadi dia lewat di depan kita, berhentilah di dekat pojokan rumah ibu kos gue tuh, samping ibu kos gue. Nah ibu kos gue bilang kan, abang ada di sini. Ya udah gue ambil kayu, gue singkirin lah yang ada di situ, kalau nggak salah batu-batu kan, ada batu-batu gitu. Gue singkirin. Pas gue lihat bener dia lagi kayak gitu. Gue lihat ada di kepalanya di situ. Gue tusuk. Gue tusuk, gue nggak pakai ngeliat lagi nih. Ini hewan apa gitu kan? Ya gue pikirnya ular. Udah gue tusuk tas. Abis gue tusuk, lah tahu-tahu palanya pindah. Dari yang tadinya kita kira ini buntut jadi pala. Kan kalau kelabang begitu. Iya benar. Ya kan dia bisa pindah palanya ke sana Melipir kan. lah ya. Dia jalan yang di sini, gue tusuk lagi. Gue iles-iles. Jadi dua-duanya ini udah gue tusuk nih. Pas disorot, gue baru ngeh kakinya banyak kan. Anjir kelabang, gue bilang. Ini kelabang mama. Gue bilang gitu kan ke ibu kos gue ya. Iya abang, mama kira itu ular. Gue kira juga ular kan, karena panjangnya segini. Panjangnya segini nih, panjangnya ya. Tapi ya badannya ya adalah sekitar 3 jari segini nih. Dia punya lebar badan, makanya kita mikirnya ular kan. Ditambah kondisi Semeter lah ya. ada semeter ya. Ditambah kondisi gelap juga kan. Ya gue nggak ngelihat gitu. Itu yang pertama. Habis itu gue bingung buangnya kemana. Itu posisi udah mati. Udah mati. Tapi nggak ada hal-hal apa lagi selain. Nah, akhirnya itu yang gue alamin selanjutnya. Apa tuh, Bang? Dari itu gue ngalamin hal selanjutnya. Jadi
pada saat malam itu gue nggak cuman bunuh satu kelabang. Pas malam itu. Pas malam itu abis gue bunuh ini kelabang, gak lama selang kemudian lah, nggak ada sampai 10 menit datang lagi kelabang yang lain tapi ukurannya lebih kecil, segini gue lah, ukurannya segini gue, keluar lagi di malam itu dan lewat lagi depan kita. Itu abis kejadian abis gue bunuh itu, keluar lagi, gue matiin lagi, ternyata kelabang juga. Nah disitulah gue udah pencapaian rasa jelek. Kalau teman gue bilang itu kalau lu masukin ke lu masukin ke botol atau atau lu ngelihat langsung itu kelabang yang gedenya itu mungkin ada mustika di kepalanya. Nah itu gue nggak ngeh. Wah, masa bodoh lah hal kayak gitu istilahnya bang ya. Iya, Nggak tahu karena lah ya. kondisinya juga kita lagi mati lampu, gelap, nggak ngelihat. Kita refleksnya itu ya binatang kan. Iya, nggak ada pikiran hal lain lah Nggak ada ya. pikiran hal-hal yang lain. Atau mungkin kata temen gue juga dia bilang itu mungkin dia keluar orang yang ngirim gitu. Itu kan gue juga nggak tahu ya. Ya. Udahlah dari situ tuh gue ngalamin yang lebih lagi Lebihnya gimana? dari yang sebelumnya. Kan tadi gue cuman kayak kayak ada yang jatuh kan di atas genteng. Nah setelah itu gue ngalamin ini terang-terangan nih bola api bang. Anjrit, bener. Bola api Itu arahnya ke rumah. arahnya ke kosan gue. Kan kosan gue di luar nih, kamar gue di luar ya. Jadi kamar gue itu posisinya di sampingnya rumah utama, rumahnya ibu kos, samping gue kamar mandi gue sendiri di dalam kan, terus pintu gue sendiri kan, jadi gue bisa ngeliat mobil gue lah gitu, diparkir di halaman ibu kos gue. Nah itu dari arah mobil gue tuh bola api, tau nabrak pintu kamar gue, dar, Itu meledak. posisi lu lagi Gue di rumah? dalam. Oh, lagi di dalam. Gue di dalam. Lihat itu. Iya, karena kan gini nih, jadi kan ya namanya kita ngekos gimana sih bang? Iya benar. Ya tempat tidur itu udah pasti pintu kan, Yeah. langsung pintu. Ini kamar mandi gue di sebelah sini. Nah itu dia langsung nabrak ke pintu kamar gue. Sorry bang, itu bola apinya gede. Ya segede apa ya, kelapa lah, Kepala ada ya? kepala ya. Bentuk buah kelapa atau kepala kita lah. Pas nabrak gitu. Pas nabrak di pintu itu tuh gue inget banget tuh, dia terbang, gue ngeliat kan, astagfirullahaladzim. Yang gue tahu itu santet. Ya nggak tahu lah ya, sepengetahuan gue sih kalau ada bola api kayak begitu itu santet. Iya. Nah kalau di sana mitosnya si bola api itu sebetulnya adalah orang yang punya ilmu terus mau nyerang kita, tapi itu orang bentuknya. Jadi manusia yang berbentuk bola api kalau di sana ya, mitosnya gitu. Nabrak, dar, karena di depan pintu kamar gua hancur, buar. Bolanya enggak. Tapi ada api-apinya nggak? Pada saat meledak itu di situ ada, tapi pas paginya gue buka itu nggak ada. Nggak ada bekas atau? Nggak ada bekas apa-apa paginya ya. Tapi kan nggak berhenti sampai di situ gue. Pas abis bola api itu nyampe, jadi pas bola api itu nyampe, gue langsung ngerasain yang nggak, ya gimana sih bang, langsung kayak ditabrak. Buh. Udah gue nggak pakai lama, gue pas itu bola api mau ke arah ke gue kan, gue udah zikiran dalam hati. Gue cuman mau tahu dia mau nabraknya kemana, tapi gue lihat dia arahnya ke pintu kamar gue kan. Gue langsung masuk ke kamar mandi, gue ambil wudhu buru-buru. Gue ambil wudhu, di situ langsung gue sholat hajat 2 rakaat. Yang pesan bokap gue sih, pokoknya kalau ada yang kayak gitu langsung ambil wudhu, sholat, gue zikiran tuh, gue sampai megang tasbih kan. Gue zikiran, ya sebisanya gue lah ya. Itu berdiri bang, depan gue gede banget. Lu lagi? Gue lagi zikiran. Gue lagi zikir. Yang berdiri apa tuh? Secara harfiahnya mungkin kalau orang bilang genderuwo kali ya. Waduh. Gue nggak bisa ngelihat bentuk asli wujudnya sampai kepalanya karena dia tinggi. Cuman yang gue rasa gue sambil sila gitu kan, gue zikir kayak gini. Gue lihat, wah gede gitu. Gede depan gue, persis depan gue. Kayak dia lagi nunggu gitu. Kayak mau ngapain gue, cuman lagi nunggu karena posisi kan gue sambil zikiran ya. Ya di situ gue ngerasain tuh udah nggak enak banget, dia kayak mau coba nyerang kayak gitu deh. Cuman ya udah gue zikiran terus sampai ibu kos gue besokan paginya dia ngomong, abang kenapa semalam teriak-teriak, padahal gue nggak teriak-teriak. Oh, ibu bos, lu Kan ibu dengerin kos lagi gue teriak. iya itu si kakak semalam pengen suruh kasih bangun abang, cuman nggak enak karena sudah malam. Dia dengernya karena kan
kosan gue sampingnya kamarnya si kakak nih sebenarnya, anak pertamanya si ibu kos di situ gitu. Udah gue ya mungkin yang dia dengar tuh gue lagi zikiran kali ya, mungkin gue juga nggak tahu, gue juga udah ke bawah suasana kan, gue zikir itu mungkin kedengerannya kayak gue lagi teriak-teriak itu. Terus yang kemudian gue pernah, jadi setelah kejadian itu gue inget banget gue selesai itu 2:30. Selesai zikir. Tapi Gua- sosok ini masih ada? Udah ya gue ngerasa dia udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Jadi di jam 2 itu gue ngerasa mungkin sekitar jam 2 kali ya, gue nggak ngeliat jam karena gue udah fokus ke zikir aja. Cuman gue ngerasanya kok ini udah mulai Aman lah ya. aman. Coba gue buka mata udah nggak ada nih makhluk gitu kan. Udah itu pas gue lihat jam udah 2:30. Udah tuh gue stop apa namanya zikir gue naiklah ke tempat tidur gue. Nah pada saat itulah gue baru menjam kurang lebih setengah jam lah, kayak ada yang berasa jalan nih bang di sini gue nih, di tangan gue berasa gue, karena gue juga masih setengah sadar juga kan. Gue bangun gue begini karena berasa jalan, gimana sih gue begini kan, kaget gue, astagfirullahaladzim apaan tuh. Nah tapi perlu abang tahu juga sebelum itu tuh kamar gue udah garamin semua, makanya bola api ya wallahualam sih ya. Kalau kata bokap kan ditaburin garam aja, tapi bacain dulu surat-surat segala macam, taburin tuh depan pintu kamar supaya yang kayak gitu nggak bisa masuk. Ya gue cuma nurutin Kata bokap nasihat bokap ya. Nah itu gue udah taburin tuh garam sampai dengan di dalam kamar, di bawah pintu, lobangan-lobangan itu. Iya, selip-selipan Iya, gitu. gue taburin tuh di situ. Karena gue udah ngerasa gak nyaman banget tuh setelah 3 bulan itu. Gue cerita emang sama bokap gue, udah sholatin bang, banyakin zikir kata bokap. Kalau malam, kalau bisa sholat hajat dulu. Kalau emang udah keburu tidur, kejadian kayak gitu tahajudin, zikir aja udah, banyakin minta sama Allah gitu kan. Pas gue kaget, wah apaan tadi yang jalan? Gue cari nggak ada nih. Nggak ada apa-apa. Gue cari di kasur gue nggak ada. Tapi gue penasaran karena gue berasa. Oh. Gue berasa ada yang jalan gitu kan. Gue masih penasaran kan. Akhirnya semua bantal guling gue turunin ke bawah. Tinggal selimut gue nih. Selimut gue lah gue angkat. Terus kagak ada juga bang. Terakhir apaan? Spray kan. Spray nih kan, spray di bawah ya. Nempel lah ya sama kasur ya. Iya. Kalau dia jalan di sini kan nggak mungkin ada di bawah spray Iya, kan. bener. Logikanya gitu. Gue angkat. Bener kelabang. Yang tadi jalan di sini. Oh. Wah, gue kaget banget itu. Astagfirullahaladzim, gue bilang, kok ada kelabang? Dan Itu gede bang. lumayan, kelabangnya segini lah. Segini nih. Itu gue ada fotonya. Nanti gue share. Spray gue dia ada di situ tuh kelabang. Akhirnya ya udah gue kibas kan. Nah yang pas gue kibas itulah gue saking penasaran nih. Mungkin waktu itu sempat kepikirannya gini, ini buat dokumentasi gue nih. Gue selama di NTT nih gue ngalamin yang kayak gini gitu. Jadi gue foto. Ini mulu lah ya. Iya. Mulu. Gue foto lah tuh kelabang, cekrek. Nah habis gue foto, gue pengen ngebuktiin ini binatang atau bukan. Kalau binatang kan istilah katanya, misalkan kita matiin kan masih ada jasadnya gitu ya, ada bangkainya lah. Nah itu gue inget tuh tante gue bilang kalau memang itu bukan barang bener, injek aja pakai sejadah. Jadi disuruh kita tutup sejadah terus kita tekan ya. Digeprek lah ya. Ya istilahnya kita bacain aja lah la haula wala quwata illa billahil azim gitu kan, bacain subhanallah segala macam zikir, terakhirnya itu gue inget tuh, gue ambil lah sejadah gue tutup tuh tempat dia pas terakhir dia di situ. Ya udah gue zikir terus gue bacain itu la haula wala quwata, gue cepet hilang. Astagfirullahaladzim. Ya kalau hewan ada gitu ya, itu hilang. Itu baru setengah jam gue menjem lah gitu. Jadi ya banyak sih cerita gue waktu selama di sana, teror-teror yang terjadi di gue gitu kan. Cuma mungkin untuk saat ini gue bisa share-nya itu dulu nih. Oke. Terima kasih banyak nih. Gue juga terima kasih bang.
Gue ada sedikit pertanyaan nih bang, tapi Boleh. yang janggal nih di pikiran gue. Apa tuh? Jadi pas selama teror itu lu tau gak sih itu siapa yang ya kan kayak tadi tuh bola api yang nyandet tuh siapa gitu? Kalau jujur sih kalau gue nggak tahu. Nggak tahu ya. Gue nggak tahu karena di sana juga kan gue juga punya peran yang apa ya, yang cukup signifikannya gini. Keputusan itu diambil dari gue sebagai kepala di sana yang mutusin, dan gue juga berhubungan dengan nasabah-nasabah yang bisa dibilangnya bukan yang baik doang tapi yang overdue, yang terlambat bayar. Ya, mungkin ngerti, sampai ngerti. waktu itu pernah, ini gue share sedikit aja sih bang. Boleh lanjut. Jadi gue sampai pernah waktu itu gue di NTT, gue sempat bilang sih sama temen gue, mungkin kalau gue mau mati, gue mati pada saat itu ya. Wow. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue udah dikepung satu kampung bang. Bener. Gue udah dikepung satu kampung. Itu jadi, punya masalah apa bang? Bisa ya senarik unit. Oke. Jadi anak buah gue narik unit, nggak terima, keluarganya keluar semua. Satu kampung keluar semua. Gue ditelepon kan sama anak buah gue, bos cepet kesini, bawa panggil polisi 2 kompi. Itu anak buah gue nelpon, ada apa mah, gue bilang gitu kan. Sudah bos cepat kesini, kata dia gitu. Gue koordinasi sama polsek di sana, gue meluncur duluan nih. Bener, anak buah gue itu 2 udah di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dan di sana tuh mitosnya kalau mereka udah cabut parang, ini belum mandi darah, itu nggak akan bisa disarungin. Wadaw, kayak gitu. Gokil. Nah pada saat itu kejadian ini udah cabut parang. Gue lihat kan anak buah gue ada di tengah-tengah mereka, gue lari, gue cabut lagi gesper gue lari nih ke tengah-tengah antara yang nyabut parang sama anak buah gue berdiri di tengah-tengahnya. Set, gue masuk, gue cuman megang gesper gue ya. Kayak anak STM nih. Iya, STM. Soalnya dia nyabut parang nih. Oh, Gue juga ngeri kan. Gue cuman bilang waktu itu, ayo lempar bapak. Ayo ayun, gue bilangnya. Ayo ayun bapak. Tinggal kita lihat ya, parang ini nyangkutnya di leher siapa. Gue bilang gitu ke yang pegang parang. Cuman ya wallahualam ya. Ditantangin dia. Gue yang bilang gitu. Iya, lu tantangin orang itu. Karena dia udah begini. Dan satu anak buah gue tuh udah kena sininya. Anjrit. Keblek. Kena ujung parangnya, jadi berdarah. Gue bawa ke rumah sakit. Jadi pada saat itu ya gue sih nggak ada apa-apaan ya, gue nggak punya pegangan apa-apa. Cuman wallahualam lah ya, dia cuman gemeter begini, nggak ngayun, nggak turun, tapi cuman begini. Sampai ditarik sama keluarganya masuk ke rumah masih begini. Jadi ditarik nih badannya, dibawa masuk masih begini. Ih. Gue masih yang gue cuman ngeliatin aja gitu ya. Mungkin kalau diayun gue nggak tahu deh kejadiannya gimana. Dan kejadian itu gue sempat masuk ke Tribun NTT. Oke, mantap banget. Ada lagi nih bang, satu lagi nih bang. Di saat yang lu ngeliat kalabang gede itu tuh, yang lu matiin itu, dia bener mati atau gimana sih? Kalau pada saat itu sih gue nggak tahu sih ya, ngelihatnya sih dia udah nggak gerak. Pas ngeh itu kelabang kan, gue juga jadi ngeri ya. Gue baru pertama kalinya tuh gue ngeliat kelabang segede itu. Itu dia bang. Baru pertama kalinya, dan gue nyaksiin bukan cuma 1, 2 dengan ukuran yang nggak normal ya. Tapi di saat lu matiin itu ada wujudnya? Ada. Nah setelah itu bapak kos gue buang ini barang ke kandang babi. Jadi di buat belakang babi lah ya. di belakangnya, jadi di belakangnya rumahnya kosan bapak kos gue itu ada kandang babi. Jadi dibuang ke sana dua-duanya. Makanya temen gue bilang, coba lu masukin ke dalam botol itu, mungkin nanti dia akan jadi bentuk apalah, mustika atau gimana, gue nggak ngerti deh. Oh, berarti yang pas digeprek hilang pas pakai sejadah itu aja? Gitu aja. Gokil. Oke bang, terima kasih banyak nih bang. Siap. Waktunya udah nyempetin di channel kita nih. Makasih banyak juga nih udah diundang di channelnya nih. Siap bang, sama-sama. Mudah-mudahan nanti channel gue juga bisa ditonton juga nih di penggemar-penggemar. Nih jangan lupa nih bang Im punya channel juga, kepoin ya channelnya. Oke teman-teman, untuk malam ini terima kasih banyak yang udah mau support video kami dan nonton video kami. Kita bisa ngambil pelajaran dari video ini, dari Bang Zikri. Kita bisa ngambil sisi baiknya dan kita buang buruknya jauh-jauh. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin teman-teman ada yang mau cerita di channel kami, bisa langsung saja hubungi deskripsi yang ada di bawah ataupun DM Instagram Selatan Jakarta. Oke, terima kasih untuk malam ini. Gue undur diri, Bang Zikri. Oke,
makasih banyak udah diundang di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.